Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 3 Februari tahun 2026. Kemarin ya sempat melebihi ini ya zona saya, tapi balik lagi. Dan hari ini balik hijau. Kemarin udah sesuai target ya, dia open di bawah open sebelumnya, tarik busur dulu sedikit, terus dia kejar low. Nah hari ini opennya masih di bawah open sebelumnya. Apakah dia akan ngejar low? Tunggu, ini high-nya sudah dekat. Jadi kalau ini naik, ini terjadi anomali gitu, membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan nggak harus bikin low di bawah low sebelumnya ini. Kalau high-nya lebih tinggi, low-nya lebih rendah kan memakan ya. Tapi nggak harus kayak gitu nih. Cukup dengan high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya dan candlenya hijau. Lebih bagus lagi kalau candlenya itu close-nya itu di atas open kemarin gitu, lebih tinggi gitu jadinya posisinya ya. Itu kemungkinan market akan balik naik. Aku nggak ngasih ini ya, ngasih apa namanya harapan palsu untuk yang punya jemuran buy di atas ya, tapi ini pola. Sebaliknya nih, kalau dia ikuti pola standar harian, ini kan ngejar bawah. Kalau ternyata high-nya nggak kedapet, kemudian justru low-nya kedapet, candlenya warnanya merah lagi, close di bawah sebelumnya, nah berarti akan lanjut. Lanjut kemana? Ya ke sini. Dan hari ini untuk kalender ekonomi ada satu, yaitu pembukaan lowongan kerja baru diperkirakan naik tipis dari 7,15 million menjadi 7,21 million. Ya, naik tipis. Bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Tapi ya sekali lagi faktornya nggak cuma itu ya, faktornya ada banyak banget ya. Termasuk ya jatuhnya ini kan ketika Amerika sedikit menjauh gitu, tadinya udah goya-goyaan itu, kapal perangnya udah dideketin Iran, Iran gertak balik, Cina dan Rusia sepertinya juga enter the game, tarik mundur lagi, jauhin dikit, mau langsung balik malu kan, jauh dikit. Nah, meredakan ketegangan, jadi minyak juga turun, emas juga turun. Tambah lagi kan calon penggantinya Eyang Powell itu kan masih muda dan hawkish. Jadi lebih apa adanya gitu. Akhirnya emas turun. Nah, sekarang nih emas mulai naik. Kita bedah dulu dari 1 hari ke 4 jam. Nah, ini yang kemarin saya buat seperti ini. Apakah ini masih kena ya? Ini supply di atas mungkin masih kena ya. Tapi yang sekarang untuk supply hourly ini di sini udah lewat, jadi nggak tak buat. Kemudian supply 4 jam. Ini kan supply daily ya kemarin tuh. Supply kemarin bahkan sebenarnya. Kalau hari ini tambahan supply-nya yang 1 jam sudah lewat di 700 sampai 730. Yang 4 jaman nih supply-nya di 4820 sampai 4880. Kecil aja ya, tipis aja ya. Nah, di sini aja. Kita sekarang di zona supply dari 4 jam. Nah, kalau tembus makanya nih, kalau tembus ini kemungkinan akan lanjut naik. Kayak ini nih. Ini kan demand ya. Sempat ditembus tapi close-nya di atas lagi, nggak kuat, berarti hanya sekedar menghabiskan demand di sini, menghabiskan order buy di sini, kemudian hari ini mulai naik lagi. Untuk demand hari ini lebih bawah, sebenarnya mulai sini sih ya, tapi ini kuat, kita ngomong yang kuat aja. Kalau kita ngomong ini bisa sih sebenarnya. Ini kan ya. Oh ya, dari atas saja ya. Nah, lebih tepat ini 4 jam ya, demand 4 jam ya, ada di situ. Bisa saja turun ke sini yang 1 jam. Tapi hati-hatinya di sini nih, garis ini nih. Nah, low ini kalau ternyata bisa ngejar ke low ini 274 nih.
Ini jauh ya, sekarang di 839, 840 kayaknya ya nggak berani, nggak mungkin ya karena kemarin-kemarin sehari aja range-nya bisa 700. Serem. Pokoknya nggak boleh lebih rendah dari 4270 gitu aja ya. Kalau di area situ nyenggol-nyenggol area itu berarti low before udah kena. Low before udah kena, low before-nya daily gitu. Ini kan 4 jam ya. Low before-nya daily itu udah kena. Artinya bearish. Makanya kemarin saya bilang ini di judulnya itu mencari lantai itu, mencari dasar untuk mantul lagi. Dan ada kemungkinan ini pantulan. Ya weeknya itu nih perlawanan dari buyer tuh banyak. Balik ke 4 jam. Nah, jadi hati-hatinya di angka-angka itu ada peluang dia mantul naik, ada. Peluang untuk turun masih ada, belum tertutup. Karena kalau mundur lagi ke 4 jam nih bisa jadi ini hanya ayunan, tapi kalau ke 1 jam hack before-nya masih tinggi. Masih 54, 58, masih jauh untuk menyatakan bahwa market balik naik lagi. Kalau anggap sini juga masih jauh, hack-hacknya itu masih jauh. Jadi saya belum bisa bilang ini reversal. Bisa jadi ini hanya akumulasi atau distribusi di sini. Dan ya berhubung market dua arah dalam time frame yang lebih kecil, ya mungkin Anda akan mengecilkan time frame ya di 5 menit ke bawah gitu, 5 menit atau 1 menit itu sangar ya sekarang. Nah, setelah itu profit keluar saja karena ini market masih mode gila gitu. Masih bisa naik turun seenaknya. Kita ke 15 menit coba. Nah, kan 15 menit aja sesangar ini gitu. Kalau di 5 menit, nah, oke. Jadi hari ini kan mulai melengkung lagi. Kalau 5 menit nggak boleh turun nih. Tapi saat Anda buka ini pasti udah lewat ya harga ya. Nggak boleh di 4767 ke bawah. Karena itu berarti break low dan menutup. Ya bisa jadi kan ini gapnya belum ditutup, bisa jadi dia nutup gap bahkan lebih dalam lagi. Karena kalau daily secara daily normally dia harusnya bikin low, tapi kalau dia bikin high berarti mantul naik gitu. LDR-nya jalan gitu karena seingat saya jadwal LDR tuh tanggal 3 ini. Dia bisa membalikkan harga di sini. Terus gimana Pak? Kapan buy, kapan sell? Saya sedikit harus hati-hati untuk menyarankan kapan buy, kapan sell gitu karena market bagi orang awam itu irasional saat-saat ini. Harganya terlalu emosional gitu. Lebih tepatnya emosional daripada irasional ya. Jadi Anda juga nggak boleh terpancing emosi gitu. Kalau menurut Anda, harganya terlalu cepat, modalku bisa keteteran, ya nggak usah masuk gitu. Karena clear position itu juga tetap position gitu, menyelamatkan modal Anda. Ingat ya, bukan siapa yang untung lebih cepat, tapi siapa yang lama bertahan. Maksudnya kalau orang yang bisa bertahan lama itu pasti pasti akan menemukan cara profitnya sendiri gitu. Kalau pengennya instan, ya itu bahaya. Terlalu ambil risiko, akhirnya kena risiko, ujung-ujungnya ya ngomong jelek tentang bisnis ini. Janganlah ya. Kita fair aja. Jadi untuk yang mau buy di mana, yang sell di mana, ya udah deh, saya turunkan ke 1 jam, tapi nanti eksekusinya di 15 menit ke bawah ya, 5 menit mungkin. Jadi yang mau buy ini ya di bawah open tadi ya, sebaiknya tadi open buy itu dapat ini. Nah, untuk yang mau sell, nah ini sebenarnya area sell. Ini sebenarnya area sell. Nggak boleh masuk 5.000 gitu ya. Kalau masuk 5.000 apalagi close di atas 5.000, sepertinya dia akan kembali terbang ke kayangan. Gitu aja. Jadi untuk signal saya tidak berani menyarankan buy dan sell karena gerakannya lagi cepat. Anda cari sendiri, cari kode-kodenya. Untuk pagi ini memang buy, tapi nggak tahu siang atau sore mungkin sudah sell. Karena sekali lagi nih, kalau normal ini dia akan hanya naik ini sementara.
tarik busur gitu, nanti sesi Amerika gedubrakan lagi jatuh. Kemungkinannya seperti itu sih. Tapi kalau ternyata sesi Amerika dia naik dan bikin ini high lebih tinggi daripada high sebelumnya dan close-nya lebih tinggi lagi ini. Jadi candle ini ngambang di atas dari sebelumnya ini. Maka ini jadi mirip percing, walaupun bukan percing ya, mirip percing. Dan akhirnya market bisa naik ke kayangan. Oke, sekali lagi ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda juga harus bisa menganalisa sendiri. Yang saya sampaikan ini adalah time frame besar. 1 hari, 4 jam. Dan paling banter 1 jam. Kadang-kadang saya geser ke 15 menit nih. 15 menit ini saya cuma candlestick ya, nggak pasang overbook oversoldnya. Kadang-kadang itu bikin bias. Kita fokus di sini ya kan, mulai turun. Kemungkinan nutup gap ada. Lanjut ke bawah ada banget bahkan. Jadi sekali lagi hari ini penentuan apakah dia mau continue bearish atau mau balik ke atas lagi. Jadi penurunannya kemarin untuk sementara masih diakui sebagai koreksi. Nah, anggap aja ini low-nya, kemudian ini berakhir naik. Lalu kita buat Fibonacci-nya. Maka target berikutnya 6.400-an ya. Ini 355. Karena ada juga di luar sana bilang target tahun ini menjadi 6.400. Ya waktu itu ada yang sempat bilang 5.400 ya, bukan 5.400, tapi yang bener ini 6.400. Dan kalau kemarin itu adalah koreksi, kita ambil dari bawah sini ke atas sini. Koreksinya sudah cukup. Sudah hampir jebol bahkan. Oke, sekali lagi hati-hati, hari ini sangat-sangat menentukan close-nya di mana. Jadi hari ini akan banyak gocekan di sini, banyak gelombang di sini. Tertib, jangan panikan, pasang TP dan SL supaya kalau ternyata salah ambil posisi nggak kejauhan gitu, nggak sampai QM gitu ya, sudah kena cut. Dan kemudian nunggu waktu lagi, nunggu gerakan yang bagus untuk entry posisi lagi. Dan untuk yang nanya Mas Fisik, saya pikir Mas Fisik masih akan naik lagi. Ya nggak tahun ini ya, tapi kemungkinan bisa sampai 2 kali lipatnya lagi, bisa sampai 6.000. Ribunya wong Jawa ya, ewune wong Jawa kan juta. Jadi nggak tahu 2 atau 3 tahun lagi bisa sampai 6 juta. Jadi yang kemarin beli emas di harga tertinggi nggak usah nangis, sabar aja. Emas itu lebih banyak ketabungan daripada investasi menurutku sih, kayak gitu. Karena ya kalaupun turun ujung-ujungnya naik lagi. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi ada peluang.